Selamat datang di Bijak News Rabu 16 April 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, pengamat politik Slamet Ginting menyoroti kembali persoalan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang hingga kini masih dipertanyakan oleh sebagian masyarakat sipil. Menurutnya, polemik ini telah muncul sejak 2014 saat Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, belum pernah tuntas diselesaikan secara terbuka. Ini bukan persoalan baru. Sejak 2014 sudah dipertanyakan dan sekarang semakin ramai karena Jokowi sudah tak lagi menjabat. Kesalahan fatalnya adalah mengaku lulusan UGM. Coba saja bilang lulusan UGD, kan aman, ujarnya pada Selasa 15 April. Menurutnya, kredibilitas UGM kini ikut dipertaruhkan. Setelah Universitas Indonesia terkena sorotan akibat kasus Bahlil, kini UGM dinilai sedang berada di ujung tanduk karena terseret dalam dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Seperti kata mantan rektor UGM, Sofyan Effendi, UGM jangan sampai jadi begundal bagi Jokowi. Jangan bela mati-matian, ini bukan sekedar politik, tapi menyangkut integritas akademik, tegasnya. Ia juga menyoroti hasil analisis forensik berbasis AI yang menunjukkan adanya dugaan ketidakaslian dokumen ijazah Jokowi. Kalau terbukti palsu, semua proses pencalonan dari wali kota Solo, gubernur, hingga presiden bisa dianggap cacat hukum. Ini bukan main-main, bisa berdampak pada pembatalan legitimasi kepemimpinan dan reputasi bangsa, tambahnya. Sebelumnya, pada Senin 14 April, kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM menggugat Jokowi terkait ijazah palsu tersebut. Selain itu, tipu UGM juga meragukan ijazah SMA Jokowi karena SMA Negeri 6 Solo disebut belum berdiri saat ia lulus SMP pada tahun 1980, di mana pada tahun itu SMA Negeri di Solo hanya ada 5. Gugatan ini telah diterima Pengadilan Negeri Solo dan akan disidangkan perdana pada 24 April 2025 dengan KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan UGM turut menjadi tergugat. Selanjutnya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI menegaskan bahwa tukang gigi tidak memiliki kewenangan medis seperti dokter gigi pada Selasa 15 April. Beralih ke hukum, KPK pada Senin 14 April memeriksa ex-direktur keuangan PT HK Realtindo, Bambang Joko Sutarto, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh PT Hutama Karya tahun 2018 hingga 2020. Seputar daerah, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir, menyebut kasus diare yang menyerang warga di Pulau Rune diduga dipicu oleh konsumsi makanan kadaluarsa pada Selasa 15 April. Informasi luar negeri, Joe Biden untuk pertama kalinya berpidato sejak lengser dari jabatan Presiden Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Biden mengecam keras pemerintahan Donald Trump. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.